Salam teman-teman sekalian, saudara sekalian. Bersyukur kalau di siang hari ini bisa melayani bersama-sama dengan Energize People ya. Perkenalkan, nama saya Acen, karena kata pepatah tak kenal maka kenalan. Ya, saya temannya Kak John, adik tingkat dari Kak John. Kebetulan mereka ternyata nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Baik teman-teman, saya tersentuh sekali karena teman-teman sekalian di sini diberi makanan yang bergizi, ya. Saudara, dari bulan Juli sudah membahas tentang khotbah di bukit, betul ya? Upside down, ya. Nilai kerajaan Allah yang membalikkan apa yang dunia ini yakini, betul ya? Miskin tapi apa? Berbahagia. Berduka cita tetapi berbahagia. Nah, ada yang bisa nyebutin sudah ke berapa ini? Ini sekarang ke 7 ya. Ada yang bisa nyebutin 1 sampai 6? Iya. Baik teman-teman, dan saya kebagian ucapan yang ke-7 ya. Mari kita baca sama-sama. Matius pasal 5 ayat ke-9. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang bawa damai, yang buat damai, peacemaker. Bukan sekedar orang yang suka damai atau jaga kedamaian. Nah, saudara, siang hari ini teman-teman kita mau lihat sama-sama ya perbedaan kedua hal ini. Begini, mungkin teman-teman, saudara-saudara sekalian gini ya, mungkin punya teman gitu ya. Saudara tahu mungkin dia lagi punya masalah, punya problem, tetapi diam-diam aja ya. Mungkin feed Instagramnya bagus, rapi gitu ya. Banyak likes. Tapi saudara tahu ada masalah. Tapi dia bilang semua oke-oke aja kok. Nah teman-teman, kita mau belajar. Kita mau belajar gimana jadi orang yang peacemaker. Ya, peacemaker, not only peacekeeper. Amin. Ya, saudara rindu siang hari ini? Ya, biar firman Tuhan kita sama-sama renungkan ini bisa memperlengkapi kita untuk melihat bahwa saudara bukan memilih sejujurnya sebetulnya, tapi saudara hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, itu pilihan, keputusan yang paling penting seumur hidup teman-teman, saudara-saudara sekalian. Amin. Ya, enggak ada keputusan yang lebih besar dari itu. Kenapa? Karena kita akan melihat, karena kita menghidupi bahwa nilai Allah, logika Alkitab begitu jauh jika dibanding dengan nilai dunia ini. Nah, teman-teman sekalian, saudara-saudara kalian, apa perbedaan keduanya, perbandingan keduanya? Nah, peacekeepers ya, orang-orang yang yang sekedar jaga damai ya. Mungkin mereka suka kedamaian, suka ketenangan. Tapi teman-teman, lihat fokusnya. Fokusnya adalah apa? Menjaga keadaan, menjaga ketenangan ya. Pokoknya yang penting tenang. Saya juga suka ketenangan sejujurnya. Tapi bukan itu. Kenapa? Karena sekalipun orang-orang ini, peacekeepers ini, menjaga ketenangan, menjaga kedamaian, tetapi caranya menghindari konflik, menutupi masalah, pura-pura nggak tahu,
Ya, pura-pura semua baik-baik saja. Ya. Jadi intinya adalah orang-orang yang menjaga kedamaian, suka kedamaian, tapi dengan cara yang pasif, tidak berbuat apa-apa, ya, dan merasa bahwa keadaan damai, keadaan tenang, keadaan baik-baik saja itu cukup buat dia, buat mereka. Itu sudah cukup buat dirinya. Yang penting saya nggak mau cari ribut, saya nggak mau cari masalah, ya, saya nggak mau terlibat di dalam masalah. Dan mereka seperti ketika zaman Nabi Yeremia, yaitu nabi-nabi palsu yang berseru. Apa kata mereka? Damai, damai. Padahal tidak ada damai. Mereka menyerukan damai yang palsu. Mereka menyerukan ketenangan yang semu, damai yang semu, ketenangan yang sementara. Ya, karena nabi palsu ya beritanya palsu juga. Bertentangan dengan apa yang harus disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan, Yeremia dan yang lain. Mungkin beritanya nggak enak, kebenarannya nggak enak, tapi itu kenyataannya, teman-teman. Ya, bukan memberitakan damai yang palsu. Nah, teman-teman, mungkin kalau di dalam mungkin saudara punya komunitas, di grup WA komunitas saudara, teman-teman lagi tahu ada masalah, lagi ada yang lagi nggak enak nih, lagi tegang persoalannya, ya. Lalu saudara cuman kasih emoticon jempol, gitu ya. Pokoknya udah nggak mau ribut lagi, yang penting biar semua tenang. Tapi begitu ketemu di gereja mukanya cemberut, ya. Dan kita diam, kita menganggap semua tenang, ya. Kita menganggap semua ketika nggak ada masalah yang nggak perlu diributkan lagi, nggak perlu dipersoalkan lagi, kita berkata itu tenang, itu damai. Sekalipun di dalam kita merasa nggak damai, itu peacekeeper, saudara. Orang-orang yang suka damai, suka tenang, tetapi menghindari konflik, menghindari masalah. Nah, teman-teman, kita hidup dalam dunia ini nggak bisa lepas dari yang namanya mungkin konflik. Nanti kita akan lihat, ya. Kita nggak bisa lepas dari mungkin pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan. Teman-teman yang adik-adik yang masih sekolah punya mungkin pergumulan sendiri, yang kuliah, yang bekerja punya tantangan sendiri, yang berkeluarga, ya. Tapi masalahnya adalah seringkali kita keliru, ya. Kita keliru begini. Kita mengira menciptakan damai itu sama dengan menjaga kedamaian. Padahal keduanya berbeda. Menjaga damai nggak sama dengan menciptakan kedamaian. Dan ini masalah terbesarnya. Karena ketika kita menjadi orang-orang yang peacekeepers, kita memilih untuk apa? Memilih kenyamanan daripada kebenaran. Ya. Kita nggak mau ngomong, kita nggak mau bahas, karena nggak nyaman. Tapi kita tahu kebenarannya. Harusnya bukan seperti itu. Kebenaran harus lebih utama daripada kenyamanan. Dan kalau kita jadi orang Kristen, saudara-saudara, nilai ini, kenyamanan itu begitu. Kita bukan nggak boleh hidup ini ya, bukan nggak boleh menjalani kehidupan yang baik-baik, yang mulus, yang nyaman. Tapi saudara, nilai kekristenan bukan ini. Bukan kenyamanan. Amin. Amin. Teman-teman. Tuhan panggil kita untuk apa? Pikul salib, nyangkal diri, ikut dia. Bukan panggil untuk nyaman. Nah, teman-teman,
kalau kita memilih menghindar, ya, kalau kita memilih menghindar, maka kita akan hidup di dalam damai yang rapuh, damai yang sementara. Ketika kita memilih menjaga keadaan tetap tenang dengan menghindari konflik. Kita menjadi peacekeepers, orang-orang yang sekedar jaga damai. Tetapi kita hidup dalam ketenangan, dalam kedamaian yang sementara. Ini peacekeepers. Nah, teman-teman, yang Tuhan inginkan kita bukan ada di sini. Amin. Karena ini semua orang bisa. Ya. Enggak perlu belajar. Enggak perlu bergumul. Semua orang bisa untuk lakuin. Ya, semua orang bisa. Tapi yang Tuhan mau adalah ini. Peacemaker. Pembuat-pembuat kedamaian. Pencipta-pencipta kedamaian. Yaitu apa? Pembuat damai dan pembawa damai yang sejati. Salom yang perjanjian lama lebih menekankan kepada keutuhan, ya, utuh, komplit, ya. Kehidupan yang bukan sekedar sejahtera, tapi makna dari kesejahteraan itu sendiri adalah utuh dalam segala sesuatu, ya. Nah, kalau peacekeeper, saudara, sekedar berfokus kepada menjaga kedamaian, ya, maka peacemaker, saudara, mereka bukan penjaga kedamaian, bukan penjaga ketenangan, bukan menjaga keadaan tetap tenang, tetapi pembuat damai dan pembawa damai yang sejati itu, ya. Nah, teman-teman, jadi ini adalah orang-orang yang berani menyelesaikan masalah, berani masuk ke dalam konflik, ya, bukan pembuat konflik, ya, tapi berani masuk, berani terlibat, ya, kalaupun ada konflik, kalaupun ada persoalan, ya, kalau ada pun hal-hal yang enggak baik. Jadi bukan hanya sekedar jaga situasi tetap adem, ya, tapi menghadirkan pemulihan, menghadirkan damai yang sesungguhnya. Enggak sekedar jaga damai dengan menghindari, tapi bawa dan buat damai dengan tindakan, ya, menghadirkan damai yang nyata, walaupun mungkin harus lewat apa? Konfrontasi, ya, ketidaknyamanan. Mungkin harus lewat luka, mungkin mengkonfrontasi dosa, mungkin mengkonfrontasi hal-hal yang enggak baik, ketidakbenaran, ya. Ini peacemakers, ya. Dan ciri-cirinya adalah ini, saudara, teman-teman. Pertama apa? Mereka orang-orang yang mencari menghadirkan rekonsiliasi secara aktif. Dan ini yang membedakan. Bukan seperti yang pertama, bukan menghindari konflik. Jadi mencari, ya, perdamaian, kedamaian, menghadirkan rekonsiliasi. Rekonsiliasi artinya hubungan yang paling penting, ya. Bukan menghindari konflik, tapi secara aktif mau menghadirkan kedamaian. Jadi bersedia menyelesaikan konflik. Ya, sekali lagi kita nggak lepas dari itu, mau relasi, bahkan dalam diri kita sendiri mungkin, relasi dengan orang lain, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan teman sekolah, dengan rekan pelayanan, ya. Ada nggak pelayanan yang nggak punya konflik? Ada nggak yang nggak punya konflik sama temannya, sama rekannya? Nggak ada, ya. Mungkin satu kali ada, suatu waktu ada. Kenapa? Karena kita datang ke gereja ini, kita dikumpulkan, kita datang dari mana? Dari rumah. Di rumah kita dididik dengan didikan karakter yang beda-beda. Begitu sampai di sini kita ngumpul. Dan semua karakter terasah. Itu kenapa ada konflik.
Tapi kita bukan dipanggil untuk menghindari. Kita dipanggil untuk menghadirkan dan mencari rekonsiliasi, ya, kedamaian, dan bukan menghindari konflik. Amin. Ya. Nah, jadi bahkan mau berdamai dengan musuh-musuh, ya. Jadi ketika mungkin ada kesalahpahaman tapi kita memilih untuk mendekati, mungkin ada air mata, ya, ada suara yang meninggi, tapi kita mau menyelesaikan. Kita ngobrol baik-baik, mungkin nggak enak, ya. Tapi itu hubungan, rekonsiliasi yang kita cari. Kedamaian yang sesungguhnya yang kita cari, bukan yang semu. Itulah peacemaker. Mencari kedamaian yang sejati. Amin. Tapi nggak berhenti, teman-teman. Ya. Ini yang kedua yang biasanya nggak semua orang mau ambil risiko ini. Dan biasanya kalau kita mungkin leader di pelayanan kita, terutama ya, mungkin kita harus berani untuk mengambil ini. Mungkin kita bukan sebagai leader, tapi kita dipanggil untuk jadi pembawa damai, kita juga harus berani untuk maju ke yang nomor 2, yaitu apa? Kita menjadi jembatan, ya, menjadi jembatan perdamaian bagi konflik orang lain. Enggak mudah, ya, enggak mudah. Ketika kita berani menyampaikan kebenaran, menegur, kita mempertemukan mungkin dua pihak, dan kita sama-sama mendengar kebenaran dari keduanya, ya, sehingga apa? Sehingga bisa membangun kembali hubungan-hubungan yang rusak, hubungan-hubungan yang retak. Kita dipanggil untuk ini. Dan bahkan yang ketiga, saudara, kita menyatakan kebenaran dalam kasih. Ya, ini yang paling nggak mudah juga. Ya, yang paling nggak mudah. Kita biasa apa? Kita tahu mungkin rekan kita, teman kita, sesama kita lagi punya masalah yang nggak sepele gitu, ya. Dan yang paling sulit itu kalau berhubungan dengan apa? Kalau berhubungan dengan dosa, kalau berhubungan dengan pelanggaran, kita memilih untuk kita diam. Dan senjata kita apa? Doa saja cukup, gitu ya. Bukan salah, nggak salah. Tapi kita doa betul. Tapi ketika itu bicara tentang relasi, tentang pribadi, ya, tentang pribadi. Seringkali kita harus mengkonfrontasi dan menyatakan kebenaran. Amin. Konfrontasi maksudnya bukan menyerang. Bukan menyerang, teman-teman. Tapi kita menyatakan kebenaran. Nah, teman-teman, saudara sekalian, kelihatan bedanya, ya. Jelas antara peacekeepers dan peacemakers. Yang satu menghindari konflik. Tapi yang satu menciptakan kedamaian. Bukan sekedar jaga damai. Bukan sekedar keadaan tetap tenang-tenang saja. Ya, dan menyukai itu, tapi masuk, ya, mencari, menghadirkan kedamaian secara aktif, ya. Nah, teman-teman, maka supaya kita benar-benar bisa mengerti apa yang dimaksud Tuhan Yesus ketika dia berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, ya, supaya kita mengerti ini. Ya, bukan sekedar menjadi penjaga kedamaian, menyukai kedamaian atau menyukai ketenangan. Mari kita lihat hal ini, ya. Fondasi Alkitab buat kita bukan sekedar ayat-ayat yang ngajarin kita untuk kita cari kedamaian, tapi bahwa Alkitab itu firman Tuhan, bahkan Allah sendiri itu
menjadi fondasi untuk bagaimana kita melihat kedamaian itu secara utuh. Yang pertama teman-teman, kita harus sadar bahwa siapa? Allah. Ya. Allah sendiri itu sumber damai. Saudara, datangnya dari sini dulu teman-teman. Datangnya dari sini. Allah sumber damai yang sejati. Ya. Nah, gimana Allah sumber damai itu saudara, teman-teman, kemudian menghadirkan damai ke dalam dunia ini adalah dengan apa? Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya melalui Yesus Kristus. Yang setiap Natal, ya, kita diingatkan lagi, Yesus Sang Raja Damai. Dalam PL dinubuatkan. Ya. Inilah cara Allah mendamaikan dunia teman-teman. Mendamaikan dunia dengan dirinya melalui salib Kristus. Sehingga apa? Sehingga bisa menciptakan damai dengan dunia ini. Ya, rekonsiliasi dengan manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa dipulihkan, didamaikan dengan Allah. Ini yang paling pertama. Yang mau kita mengerti, yang mau kita pegang. Tapi nggak berhenti sampai di sini. Allah sumber damai itu kemudian teman-teman, pakai caranya, itu nggak nyaman. Cara dia menghadirkan damai, itu nggak nyaman. Sekali lagi lewat konflik. Konflik yang paling besar, yaitu salib. Amin, kita lihat ya. Salib yang jadi pusat, yang jadi teladan, yang jadi poros dari kedamaian sesungguhnya, atau bahkan perdamaian mungkin. Ya, kita baca Efesus 2 ayat 14. Saya potong ayatnya 1, 2, 3. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Paulus lagi bilang apa? Paulus lagi bilang begini teman-teman. Orang-orang yang berseteru karena perseteruan, karena kedua pihak yang punya tembok pemisah yang berseteru di dalam salib Kristus, mereka didamaikan. Dan dia lagi bicara orang Yahudi dan orang Yunani. Enggak ada lagi pemisah antara kedua kelompok ini. Ketika damai Allah memulihkan, ya, melalui iman mereka percaya kepada Kristus, enggak ada lagi perbedaan. Ya. Sebelumnya perbedaan itu muncul di mana? Kehidupan orang Yahudi. Kalau siapapun orang-orang non-Yahudi mau menjadi Kristen, ya, misalnya di Galatia ada pengajar-pengajar palsu kemudian memutar balik iman itu, yaitu Injil yang lain. Mereka bilang orang-orang non-Yahudi itu harus jadi Yahudi dulu, harus disunat. Nah, kalau dalam Efesus, kalau dalam Korintus, maka ada perselisihan, ada perseteruan karena perbedaan-perbedaan ini bahkan di antara sesama jemaat. Tapi teman-teman, Allah sumber damai itu kemudian memakai salib sebagai pusat damai sejahtera yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Kristus membuat kita satu. Kita satu melalui salib Kristus. Amin. Enggak ada perbedaan. Semua orang boleh datang kepada Dia, kepada Allah melalui Kristus. Enggak ada pemisahan. Ya. Inilah teman-teman Injil. Allah yang menerima kita apa adanya. Bukan karena kita baik. Tapi dalam ketidaklayakan kita diterima menjadi anak-anaknya. Karena anugerah yang kita terima, kita responi dengan iman. Amin. Nah teman-teman, salib bukan hanya simbol penderitaan, tapi apa? Tanda yang nyata bahwa Allah ini menghadirkan, mengerjakan rekonsiliasi sejati, ya, antara manusia dengan Allah yang sana, bahkan antara manusia dengan sesamanya.
Saliblah yang melakukan itu, salib Kristus. Jadi inti Injil adalah ketika Allah mengadakan rekonsiliasi dengan manusia berdosa sekaligus sesama manusia dengan sesamanya. Nah teman-teman, sampai di sini kita menemukan kekuatan, pengharapan. Kita melihat damai sejahtera yang sejati itu datang dari Allah sendiri, dikerjakan melalui salib. Tapi teman-teman begini, ada sedikit ketegangan begini, ya. Menariknya teman-teman, setelah kita tahu fondasi yang tadi, ya, Allah itu sumber damai, Yesus itu Raja damai. Teman-teman, jangan lupa, jangan kaget dengan satu ayat ini, ya. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan kamu menyangka, aku datang membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Teman-teman, ini termasuk salah satu paradoks dalam iman Kristen, dalam Alkitab. Tahu paradoks ya? Sesuatu yang kelihatan bertentangan, tapi sesungguhnya enggak. Ya, miskin tapi bahagia itu saja itu paradoks, ya. Logika dunia enggak mungkin, gitu ya. Dan iman Kristen teman-teman, saudara, iman Kristen begitu banyak yang dibangun di atas paradoks ini. Dan itu salah satu tantangan orang di luar sana, begitu sulit untuk terima iman Kristen. Enggak mungkin, enggak masuk akal, enggak masuk rasio. Tapi bagi kita itu melampaui rasio kita. Ya, Allah Tritunggal. Satu Allah tapi tiga. Siapa yang bisa jelasin? Kita nggak bisa sepenuhnya untuk mengerti itu. Ya, tiga pribadi itu. Nah teman-teman, sama dengan ini. Paradoks yang diperhadapkan kepada kita, kok tadi katanya Allah itu sumber damai, Yesus itu Raja damai. Tapi ternyata Tuhan Yesus bilang, aku datang juga membawa pedang. Teman-teman begini, ketika dia bilang begini, ketika dia bilang dia lagi berbicara bahwa ketika kita mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, itu akan menimbulkan pertentangan. Ketika kita jadikan dia Kristus, tadi ayat ini bicara tentang dia akan memisahkan ayah dari anaknya, ibu dari anak perempuannya, dari menantunya. Bicara tentang apa teman-teman? Bicara tentang ketika kita menjadikan Kristus sebagai yang utama, itu akan membawa pertentangan, membawa konflik. Tapi itu sementara. Itu sementara. Karena apa? Karena kita memiliki damai yang sejati saat kita punya Kristus, saat kita jadikan dia di atas segala hubungan kita. Amin. Ya. Mungkin kita melewati apa yang Tuhan Yesus katakan ketika kita jadi Kristen, mungkin ada di antara keluarga kita belum, dan ada konflik-konflik di sana ketika kita harus utamakan Tuhan. Kemudian ketika kita utamakan Tuhan, kita tahu ada hal-hal yang bertentangan dengan iman kita, tapi kemudian dari satu pihak kita masih harus diminta untuk begini, harus begitu. Pertentangan saudara, konflik ketika kita jadikan Kristus yang utama. Tapi jangan takut. Kita punya damai Kristus ketika kita jadikan dia segala-segalanya di atas hubungan kita. Amin. Dan ini saudara, kembali kepada salib. Salib menghadirkan damai. Tapi kita tahu damai yang kita terima, damai yang kita alami, Shalom yang kita terima hari ini, damai sejahtera, pengampunan, keselamatan yang kita alami, terima sebagai anugerah dari Tuhan, dihadirkan oleh Tuhan Yesus. Melalui apa? Rasa sakit di kayu salib.
konflik. Tuhan, Bapa kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Ya, Tuhan Yesus harus melewati itu. Itulah bagaimana iman Kristen menunjukkan kepada kita bahwa logika Alkitab, logika Tuhan, nilai kekristenan, ya, begitu berbeda dari apa yang dunia ini pahami. Ya, kalau dunia, kalau damai itu ya nggak ada rasa sakit. Kalau damai itu nggak ada konflik. Kalau damai itu semua baik-baik saja. Tapi Alkitab ngasih tahu kebenaran buat kita yang berbeda. Amin. Saudara, mungkin seperti seorang dokter ketika dia harus operasi pasiennya ya dengan pisau, ada rasa sakit, ya. Ada yang daging yang harus diambil, harus dibuang, meninggalkan bekas, ya. Tapi tanpa operasi penyakit itu enggak sembuh. Setelah itulah kedamaian, itulah peacemaker, ya. Bukan menghindari konflik, bukan sekedar jaga ketenangan, jaga kedamaian, tapi kita menghadirkan kedamaian, menciptakan kedamaian, membuat damai, sekalipun harus lewat rasa sakit dan konflik. Amin. Nah, teman-teman, jadi nilai kekristenan lebih tinggi dari sekedar kita jadi peacekeepers. Kekristenan adalah menjadi peacemakers. Ya. Tuhan bilang berbahagialah orang yang membawa damai. Bukan berbahagialah orang yang menjaga kedamaian. Nah, dan kenapa kita harus menghidupi ini, teman-teman? Kenapa kita nggak berhenti jadi, bukan berhenti, kita bukan dipanggil untuk jadi peacekeepers, tapi sampai kepada peacemakers, yang kebenarannya kita sudah lihat. Karena dengan menjadi peacemakers, dengan menjadi pembawa kedamaian, pembuat kedamaian sejati, bukan sekedar cinta damai yang semu. Kita sedang melanjutkan pekerjaan Kristus di dunia ini. Amin. Di salib Tuhan sudah kerjakan itu, Yesus sudah kerjakan itu. Siapa yang teruskan ke dalam dunia ini? Kita. Orang Kristen, ya, Jemaat Batu Tulis, dan Energize People. Amin. Ya. Seperti yang dikatakan John Stott, bahwa menjadi peacemakers, pembuat kedamaian, itu adalah orang-orang yang mengerjakan pekerjaan ilahi. Ya, pekerjaan ilahi. Karena apa? Karena damai berarti rekonsiliasi, dan Allah adalah pencipta damai dan rekonsiliasi, dan kita berbagian, sharing, ya. Kita melakukan pekerjaan Kristus, dan itu adalah pekerjaan ilahi, bukan pekerjaan manusia, bukan dengan kekuatan kita. Amin, teman-teman. Nah, di bagian yang terakhir ini, maka kita kembali kepada ucapan berbahagia itu. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena apa? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, teman-teman, peacemakers itu bukan sekedar aktivitas kita, bukan sekedar perbuatan baik kita, tapi itu adalah yang utama identitas kita. Ya, identitas kita yang kita hidupi karena kita anak-anak Allah. Karena kita anak-anak Bapa Sorgawi. Jadi identitas kita benar dulu. Dan Tuhan nggak bilang Dan Tuhan Yesus bilang bahwa kamu menjadi anak-anak
Allah, itu identitas kita. Ya. Baru kemudian karena kita sebagai anak-anak Allah, kita ini menghidupi, yaitu kita menjadi pembuat damai. Jadi dari identitas, kalau identitas kita benar, maka aktivitas kita yang benar akan lahir dari identitas yang benar itu. Jangan dibalik. Ya. Kalau dunia utamakan apanya? Aktivitas, kebaikannya, kesalehannya. Ya. Tapi identitas kita sudah beres lebih dahulu. Karena kita anak-anak Allah. Baru kita bisa menjadi pembuat kedamaian. Ya. Kita menjadi peacemakers. Itu bukan sekedar tindakan kita, tapi identitas kita. Nah, teman-teman, dunia mungkin berkata begini, kita akan bahagia kalau kita anak orang penting, orang yang punya kedudukan. Itu kata dunia. Tapi Alkitab bilang, kita bahagia. Kita anak-anak Allah. Amin. Kita bahagia karena kita anak-anak Allah. Yang Tuhan, yang Bapa terima. Ya. Apa adanya. Yang tidak layak, tapi dilayakkan. Nah, kalau kita menghadirkan damai sejati ini, maka kita hidup sesuai dengan karakter Bapa surgawi. Jadi kita disebut anak-anak Allah, karena apa? Karena hidup kita mirip, sesuai dengan karakter Bapa kita, Bapa surgawi kita. Baru klop, ya. Bukan Bapa surgawi karakternya damai sejahtera, lalu kita suka provokator. Ya, bukan. Tapi sama. Kita disebut anak-anak Allah karena hidup kita hidup yang sesuai dengan karakter Allah. Ya. Saudara, inilah kebahagiaan yang sejati. Hidup dalam identitas kita sebagai anak-anak Allah yang menghidupi karakter Bapa surgawi. Allah yang sumber segala damai itu. Nah, kalau begitu teman-teman, ini berkat yang luar biasa buat kita. Kita disebut anak-anak Allah. Pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa hidup sebagai peacemakers hari ini? Ya. Bagian penutup dari firman Tuhan hari ini, Kolose 3 ayat 15. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Jadi teman-teman, mulai dari mana kita? Kita harus mulai, ya, dari hati kita yang didamaikan oleh Allah. Dari hati kita. Seorang penulis, Jerry Bridges, dia itu punya punya gagasan yang begitu bagus. Sebuah statement, dia bilang, kita harus mengkhotbahkan Injil kepada diri kita sendiri setiap hari. Kenapa? Karena artinya setiap hari kita perlu ingat, kita perlu terapkan penebusan Tuhan Yesus Kristus, pendamaiannya buat kita, bagi diri kita, melalui iman kepada Dia. Dan hanya dengan hati yang sudah didamaikan dengan Allah, itu kita bisa membawa damai buat orang lain. Jadi mulai dari dalam diri kita sendiri. Ya, kita berdamai dengan Allah melalui iman kita. Baru kemudian kita masuk ke dalam relasi pribadi. Kita belajar mengampuni. Kita mungkin harus mendamaikan orang lain. Mungkin kita harus masuk ke dalam konflik. Bukan menghindar dari konflik. Tapi kita dipanggil untuk itu. Kita harus rela meminta pengampunan dan rela memberi pengampunan buat orang lain dalam relasi antar pribadi. Baru kemudian kita masuk ke dalam lingkungan sosial kita. Bahkan mungkin media sosial kita. Sekali lagi kita dipanggil untuk jadi agen pendamaian.
agen rekonsiliasi, bukan provokator. Teman-teman tahu ya kalau udah di media sosial, ya saya sering hanya cuma setelah lihat kontennya, lalu kemudian saya masuk ke komennya, dan kita ada di antara di dalam era dunia sosial yang orang itu cepat tersulut, punya asumsi, ya, pemikiran-pemikiran, dan ini sering membuat kegaduhan di sekitar kita. Di lingkungan sosial kita, hadir sebagai agen perdamaian. Dan yang terakhir, kita harus ingat melalui Injil Yesus Kristus. Kabarkan berita pendamaian itu. Beritakan kabar baik. Bawa Injil kepada banyak orang. Karena Injil adalah damai yang sejati. Amin. Dan kalau kita menghidupi ini, artinya kita hidup bukan sekadar untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup meneruskan pekerjaan Kristus supaya orang lain didamaikan dengan Allah. Seperti yang dibilang Sinclair Ferguson, mereka yang membawa damai mencari shalom bagi sesamanya. Ayat terakhir kita baca 2 Korintus 5 ayat 19. 1, 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Tuhan sudah damaikan kita sudah tahu kebenarannya. Tapi nggak berhenti hanya di sana. Iman memang adalah bersifat pribadi. Iman personal, ya, kita terima, kita hidupi di dalam Allah, kepada Allah. Tapi iman tidak pernah untuk diri sendiri. Amin. Iman gak pernah berhenti hanya untuk diri kita sendiri. Iman kita hidupi untuk memuliakan Tuhan dan dalam relasi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan percayakan kita berita pendamaian itu untuk kita bawa dari diri kita, dalam relasi kita, dalam lingkungan kita. Kita bawa, kita jadi agen pendamaian. Bukan hanya menikmati damai, tapi membagikannya. Bukan hanya menjaga damai, tapi menciptakannya. Bukan hanya terima rekonsiliasi, tapi menghadirkan itu. Sehingga melalui Kristus, seluruh dunia dan setiap orang berdamai dengan Allah. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Energize People, siang hari ini kita menghidupi kedamaian yang kita terima dari Allah. Kita hidupi dalam hidup kita, enggak berhenti di diri kita. Amin. Tapi kita hidupi membawa damai itu kepada orang lain. Sehingga dunia ini menerima damai yang sesungguhnya, damai dari Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.